Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan laporan eksplorasi data kelompok 6 kelas 4A8 dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video ini kami akan membahas laporan eksplorasi dan visualisasi dataset wisatawan mancanegara ke Indonesia yang menjadi bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sains Data yang dibimbing oleh Bapak Rahmat Gunawan, Eskom MT. Kami membuat video ini berdasarkan jurnal Software Engineering and Information System atau SAIS yang membahas tentang data kunjungan wisatawan dari tahun 2008 hingga 2003 melalui 3 jalur utama, yaitu udara, laut, dan darat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pembuatan UTS. Yang pertama ada Latif Fauzi Assalam selaku ketua kelompok 6. Yang selanjutnya ada Naula Zulfa Romza Aulia sebagai anggota. Yang ketiga ada Muhammad Irsyad Harahap sebagai anggota. Yang keempat ada Cahyati Rizza Salsabila selaku anggota. Yang kelima M. Naufal Izzuddin sebagai anggota. Dan yang terakhir, saya selaku juru bicara di video ini, saya Taufik Rahman Al-Sadiq, dan mari kita mulai video pembahasannya. Latar belakang. Sektor pariwisata Indonesia merupakan penyumbang devisa yang signifikan dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Untuk mengoptimalkan sektor ini, kita perlu memahami secara mendalam data kunjungan wisatawan dan mancanegara. Data ini tuh bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi juga menggambarkan mobilitas wisatawan, preferensi perjalanan, dan potensi pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jalur utama masuknya ke dalam wisatawan. Yang pertama udara, kedua laut, dan ketiga darat. Setiap jalur ini memiliki karakteristik kunjungan yang berbeda dan perlu dianalisis secara terpisah. Namun, data kunjungan wisatawan seringkali tidak dimanfaatkan optimal karena belum dilakukannya eksplorasi mendalam. Oleh karena itu, eksplorasi data menjadi sangat penting untuk mengungkap pola dan tren tersembunyi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi data sejumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2008 hingga 2023 melalui pendekatan eksploratif. Fokusnya meliputi yang pertama missing value, yang kedua outlier, yang ketiga konsistensi dan format nilai, yang keempat korelasi antar fitur. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari statistik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui 3 jalur tadi. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, pembersihan data atau data cleaning. Ditemukannya nilai kosong atau missing value pada tahun pelabuhan Tanjung Mas karena semua kolom dalam baris itu kosong. Karena semua kolom dalam baris tersebut kosong, maka metode listwise deletion digunakan, yaitu dengan menghapus seluruh baris yang tidak memiliki data sama sekali. Penghapusan ini dilakukan karena data yang hilang hanya dapat pada satu baris dan tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan dataset. Yang kedua, deteksi outlier. Outlier adalah nilai ekstrim yang menyimpang dari pola umum. Deteksi dilakukan dengan metode interquartile range atau IQR. Dengan contoh, outlier ditemukan pada pintu masuk seperti Kuala Namu, Husain Sastra Negara, dan Samratulangi. Bisa disebabkan oleh pandemi, kebijakan imigrasi, atau lonjakan wisata. Yang ketiga, konsistensi dan format nilai. Dicek apakah ada nilai negatif, angka dalam berbentuk huruf, atau simbol aneh. Dan hasilnya tidak ditemukan kesalahan format dan data rapi dan sesuai. Yang keempat, analisis korelasi fitur bulanan dilakukan untuk melihat keterkaitan antar bulan dari tahun ke tahun. Hasilnya hampir semua bulan saling berkorelasi
positif kuat. Artinya ada tren musiman dalam jumlah wisatawannya. Hasil dan pembahasan. Mari kita bahas satu persatu hasil yang didapat. Eksplorasi data dalam jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu udara, laut, dan darat selama tahun 2008 hingga 2003 menghasilkan sejumlah temuan penting yang sangat krusial untuk mendukung analisis lanjutan. Bagian ini akan membahas secara rinci setiap temuan berdasarkan tahapan eksplorasi data yang telah dilakukan, termasuk penanganan missing value, deteksi outlier, evaluasi konsistensi data, serta korelasi antar bulan. Yang pertama, missing value. Salah satu temuan paling awal dalam eksplorasi ini adalah adanya nilai kosong atau missing value yang cukup mencolok khususnya pada baris data pelabuhan Tanjung Mas. Semua nilai dalam baris tersebut tidak terisi sama sekali, yang mengindikasikan masalah serius dalam proses pencatatan data. Jika dibiarkan, keberadaan nilai kosong ini dapat mengganggu integritas dan akurasi analisis. Maka dipilih list-wise deletion, yaitu dengan menghapus seluruh garis yang kosong tersebut. Gambar 3 menunjukkan hasil dari proses penghapusan tersebut. Setelah baris kosong dihapus, data menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, outlier. Selanjutnya dilakukannya identifikasi outlier, yaitu nilai yang berada jauh di luar pola data umum. Deteksi dilakukan dengan menggunakan metode interquartile range atau IQR yang merupakan teknik statistik umum untuk mendeteksi nilai ekstrim. Outlier ditemukan pada beberapa pintu masuk seperti Kuala Namu, Hussein Sastra Negara, Samratulangi, dan lain-lainnya. Nilai-nilai ekstrim ini kemungkinan dasar disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak pandemi COVID-19 yang drastis mengurangi jumlah kunjungan wisatawan, perubahan kebijakan imigrasi, event besar internasional yang hanya terjadi pada tahun tertentu, dan kesalahan pencatatan data. Walau keberadaan outlier ini tidak langsung dihapus dari dataset, catatan khusus diberikan agar jika dataset ini digunakan untuk analisis lanjutan seperti machine learning atau prediksi, maka perlakuan khusus terhadap outlier perlu dirancang agar tidak mengganggu hasil modelnya. Yang selanjutnya, konsistensi dan format nilai. Salah satu aspek penting dalam eksplorasi data adalah memastikan konsistensi dalam format nilai. Inkonsistensi bisa dalam bentuk yang pertama, penulisan angka dalam bentuk teks. Yang kedua, nilai negatif yang tidak logis untuk jumlah kunjungannya. Yang selanjutnya, adanya simbol asing seperti tanda baca yang salah. Namun, setelah observasi menyeluruh terhadap dataset, tidak ditemukannya inkonsistensi format. Semua nilai numerik berada dalam rentang yang masuk akal untuk jumlah wisatawan, dan format penulisan angka pun seragam serta bersih dari noise. Yang keempat, korelasi antar bulan. Langkah terakhir adalah analisis korelasi fitur, khususnya antar bulan dalam periode waktu yang diteliti. Analisis ini dalam membantu memahami apakah jumlah kunjungan pada satu bulan memiliki hubungan dengan bulan lainnya. Hasil menunjukkan bahwa hampir semua bulan berkorelasi positif dengan sangat kuat. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan jumlah kunjungan di bulan Januari, maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan di bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Tidak ditemukan korelasi negatif signifikan, yang berarti tidak ada bulan-bulan yang menunjukkan pola berlawanan secara ekstrim. Temuan ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan cenderung mengikuti pola musiman atau tahunan. Ini bisa dikaitkan dengan yang pertama, musim liburan internasional dan domestik. Yang kedua, event tahunan besar di Indonesia. Dan yang ketiga, cuaca dan kondisi geografis di waktu yang tertentu.
Keseluruhan kualitas dataset secara keseluruhan, meskipun dataset itu menghadapi isu, yang pertama missing value yang sudah diatasi, outlier yang sudah diberikan perhatian khusus, dan namun secara umum, dataset ini memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis lanjutan, baik untuk deskriptif maupun prediktif. Yang terakhir, kesimpulan. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa dataset kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia memiliki kualitas yang cukup baik untuk analisis lanjutan. Alasan yang pertama, karena missing value berhasil ditangani dengan metode listwise deletion, karena seluruh kolom dalam baris tersebut kosong dan tidak dapat diimputasi secara prediktif. Yang kedua, outlier terindikasi pada beberapa titik data dan perlu diperhatikan secara khusus, namun tidak dihapus dalam eksplorasi awal ini. Yang ketiga, konsistensi dan format data sangat baik, tanpa nilai aneh atau tidak logis. Meskipun ketidakseimbangan kategori atau dominan dari pintu udara, struktur data secara keseluruhan tetap terjaga. Yang kelima, kolerasi antar bulan sangat kuat, menunjukkan adanya pola musiman yang konsisten setiap tahunnya. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan landasan kuat bagi stakeholder di sektor pariwisata Indonesia untuk melakukan perencanaan strategis berbasis data. Dengan eksplorasi menyeluruh, kita bisa memahami hanya bukan tren, tapi juga anomali yang berdampak besar. Jadi sekian untuk pembahasan dari video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan ataupun pembahasannya yang kami berikan. Terima kasih untuk Bapak dosen kampus serta seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru mengenai pentingnya eksplorasi data dalam pariwisata. Saya Taufik sebagai juru bicara dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.